Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Karlaili jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Media Digital. Di sini saya akan memberikan sedikit ilmu yang saya pernah dapatkan dari kuliah saya di mata kuliah pemrograman Go Language. Di sini saya akan mengajarkan bagaimana dasar-dasar pemrograman Go Language. Yang pertama, di sini sudah saya poin-poinkan apa yang nanti saya akan jelaskan kepada teman-teman semuanya. Yang pertama, bagaimana penggunaan variabel, bagaimana penggunaan operator, kemudian ketiga, bagaimana deklarasi import, yang keempat, struktur control, for, dan switch, yang kelima, penggunaan if, yang keenam adalah penggunaan fungsi, yang ketujuh adalah penggunaan array, dan yang kedelapan adalah penggunaan package. Di sini saya sudah membuat programnya terlebih dahulu. Teman-teman sekalian semuanya, kalian harus membuat projectnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah klik menu file, kemudian pilih new project, pilih go, kemudian pilih next kembali, kemudian pilih next kembali, kemudian nama yang Anda pilih apa, kemudian klik finish. Karena di sini saya sudah membuat projectnya, saya membuat projectnya dengan nama tugas golang. Nah, di sini adalah package-nya adalah package main. Package main ini sudah secara otomatis dibuat oleh editor IntelliJ IDEA 13.1.3. Nah, di sini karena sudah secara otomatis, kalau memang teman-teman sendiri ingin membuat package-nya, maka buat package-nya sesuai dengan teman-teman inginkan. Misalnya namanya package-nya itu latihan, biar teman-teman semua tidak tercampur kelas-kelas mana yang memang tujuannya itu memiliki fungsi dan tujuan yang sama. Misalnya di sini saya membuat kelas khusus database, berarti package-nya itu tuh namanya database. Pada itu kelas-kelas yang nantinya dimasukkan ke dalam kelas database itu dia berfungsi untuk mengkoneksikan ke database itu sendiri. Jadi tidak tercampur-campur antara package yang satu dengan package yang lain, makanya disebut dengan package. Terus di sini ada import FMT. Import FMT itu merupakan proses input dan output. Kalau di dalam golang, FMT itu digunakan untuk proses input dan output. Contohnya itu seperti ini. Ini adalah proses scanner untuk input dari keyboard. Jadi dia pertama tampilkan terlebih dahulu namanya, kemudian dia akan masukkan ke dalam variabel T. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana penggunaan fungsi-fungsi. Fungsi itu seperti metode di dalam Java. Jadi saya membuat aplikasi ini menggunakan beberapa fungsi. Fungsinya itu sesuai dengan poin-poin yang ada di sini. Nah, di sini saya ingin membuat fungsi bagaimana cara menggunakan perulangan, menggunakan pilihan ataupun switch, menggunakan program kondisi ataupun if, menggunakan program array. Nah, untuk teman-teman sekalian, gimana cara pembuatan fungsinya? Misal di sini saya membuat fungsi perulangan. Nah, fungsi perulangan pertama cara mendeklarasikannya itu seperti ini. Variabel i integer. Jadi i itu merupakan tipenya integer. Bisa juga seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu i sama dengan integer. Terserah teman-teman sekalian untuk membuatnya seperti apa. Karena di sini saya menggunakan var-nya itu langsung, maka var integer. Terus perulangan, batas awalnya itu adalah 0 dan batas akhirnya 10. Jadi dia akan mengulang dari 0 sampai 10 kali. Dari 0 sampai 10. Kemudian contohnya itu saya akan panggil di mainnya. Karena fungsi main itu digunakan untuk menampilkan datanya. Kemudian saya panggil
fungsi yang namanya fungsi perulangan ini. Di sini saya panggil perulangan. Oke, gede perulangan. Terus heran tugas gelang. Nah, ini 0 sampai 10. Kemudian untuk pembuatan pilihan ataupun switchnya, di sini saya ingin misalnya memilih menu-menu makanan. Menu-menu makanan itu terdiri dari nasi goreng, soto, ayam, nasi uduk. Nah, di sini program ini saya ingin memilih sesuai pilihan menu yang saya inputkan. Nah, di sini itu pakainya FMT scams. Nah, di sini inputannya itu misalnya kita inputkan 1 akan ditampung di variabel K. Di variabel K maka akan ditampung di switch. Nah, switch ini akan memilih case mana yang sesuai dengan pilihan yang Anda inputkan. Misalnya Anda memilih inputan 1, otomatis case-nya akan keluar seperti ini. Anda memilih 2, maka case-nya itu akan keluar seperti ini. Coba kita akan run sesuai dengan functionnya. Kemudian kita pilih function pilihan. Kita run functionnya. Nah, karena di sininya masih ada yang function sebelumnya, kita matikan terlebih dahulu. Di sininya nah sudah. Kemudian kita run kembali. Nah, di sini menu makan Ibu Haji. Ini nasi goreng, soto kambing, ayam kremes, nasi uduk. Nah, pilihan menu makanan kita inputkan di sini, misalnya 1. Nah, Anda memilih makanan 1 adalah nasi goreng, seperti itu. Penggunaannya seperti ini, penggunaan switch case-nya. Baiklah, untuk penggunaan kondisi if, misalnya saya ingin membuat program untuk menghitung nilai-nilai ganjil dari batas awal dan batas akhir, di mana batas akhirnya kita inputkan sendiri. Nah, di sini saya sudah membuat programnya. Pertama kita deklarasikan variabel tersebut dengan tipe integer. Kemudian kita membuat perulangan, yang mana perulangan itu akan mengulang sebanyak 0 dan inputan dan berakhir dari inputan si user itu sendiri. N-nya di sini inputan user itu sendiri. Nah, if-nya itu jika inputannya itu mod 2 sama dengan 0, maka hasilnya itu adalah bilangan genap. Ya, mohon maaf, di sini adalah bilangan genap. Nah, untuk itu kita akan panggil di